Salam dalam kasih dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saat ini sebelum kita bersama-sama mengawali hari kita dalam aktivitas dan rutinitas kita, saya hendak mengajak kita untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya dan juga menaikkan doa seru kita bagi Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan juga menaikkan doa syukur kita bagi Tuhan, kita juga mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas setiap istirahat yang Tuhan boleh perkenankan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengawali segenap aktivitas dan rutinitas kami hendak bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap firman yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan, agar semuanya itu akan menjadi sumber sukacita dan kebaikan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga apa yang menurut Tuhan terbaik menurut firman-Mu, itulah yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita buka bersama Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Di bawah perikop, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Amin untuk firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Menarik kemudian saat kita melihat dan juga membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai yang ke-34 ini tentang bagaimana Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus sebagai juru selamat atau sebagai Mesias yang telah lama dinanti-nantikan oleh umat Israel. Dan tentunya saat kita melihat nas ini, ia tidak terlepas dari mulai pasalnya yang pertama dalam Injil Yohanes ayat 1 sampai yang ke-28, dan juga saya mengambil satu nas rujukan dari Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai yang ke-11, karena di sana menceritakan atau mengisahkan tentang bagaimana Yohanes Pembaptis yang hadir dan kemudian bagaimana Yesus dibaptis, dan kemudian ada satu pernyataan yang semakin memperkuat bahwa kesan bahwa Yesus Kristus adalah sosok Mesias atau Sang Juru Selamat yang telah lama dinanti-nantikan dan ia benar diutus oleh Allah. Nah saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah pembicaraan dengan para imam, kemudian perjumpaan Yesus dengan Yohanes Pembaptis, Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis agar ia dapat dibaptis oleh Yohanes. Dan kemudian pertanyaannya yang timbul adalah, mengapa Yesus harus dibaptis? Jawabnya, karena dia harus disamakan dalam segala hal dengan umatnya, yaitu kaum yang saat itu masih tetap mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, itulah sebabnya mengapa Yesus harus dibaptis, agar ia sama seperti orang-orang Israel yang mau tetap berkomitmen untuk mengikut Tuhan dengan setia, walaupun banyak dari antara bangsa itu sudah memberontak kepada Tuhan. Saudara, Yesus Kristus adalah sang kepala dari umat ini, dan karena itu dia pun juga harus dibaptis. Tetapi sebelum itu Yohanes telah terlebih dahulu berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dapat dilihat dalam ayatnya yang ke-29. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, mengapa Yohanes menyebut Yesus Kristus dengan sebutan anak domba Allah? Ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa anak domba
itu merupakan simbol dari kemurnian dan juga tanpa cacat. Yang kemudian anak domba merujuk kepada keadaan Yesus Kristus yang tanpa cacat, murni, dan menjadi juru selamat yang kudus bagi umatnya yang cemar. Nah saudara, inilah seruan keselamatan yang begitu agung. Saat kita melihat bagaimana dia datang untuk menyelamatkan umatnya di dalam dunia. Dia datang untuk menghapus dosa dunia, kemurniannya, kekudusannya, bahkan keadaannya yang tanpa cacat membuat dia menjadi satu-satunya yang sanggup menjadi penebus bagi dunia ini. Saudara, itulah sebabnya Yohanes berseru, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus lebih agung karena dia telah ada lebih dahulu daripada Yohanes. Yesus bukanlah murid Yohanes, dia adalah raja yang disembah Yohanes. Yesus bukanlah pengikut yang akan dibaptis, tetapi dia adalah pemimpin yang rela dibaptis menjadi sama dengan umatnya. Maka kemudian Yohanes pun menyatakan bahwa Yesus Kristus telah ada sebelum dia, dan semua orang harus tahu betapa mulianya Kristus Yesus itu karena dia benar Sang Mesias. Dialah yang sudah diutus sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali saat kita membaca kisah tentang Yohanes ini, tentu kita akan berpikir langsung, oh, Yohanes memiliki sebuah kerendahan hati, atau Yohanes berhikmat dengan memenuhi rencana Tuhan yang ada pada dirinya dan itu kemudian digenapi. Ada kemudian yang berpendapat bahwa Yohanes Pembaptis adalah sosok pemimpin yang tidak sombong dan seterusnya. Dan tentunya bayangkan apa yang akan terjadi apabila saat itu Yohanes Pembaptis mengakui kalau dirinya lah Sang Mesias. Ya, bisa dapat dibayangkan, banyak mungkin orang yang akan percaya, tetapi saat itu juga tidak ada penyelamatan yang sempurna yang akan terjadi. Karena hanya Yesus Kristus yang murni, yang tidak bercacat, dan hanya dialah yang diutus oleh Allah menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Sikap Yohanes Pembaptis begitu konsisten, sikapnya juga begitu tegas, dan ia juga memiliki kerendahan hati, tidak mengambil alih kemuliaan Allah, tetapi kemudian benar-benar ia menjadikan dirinya sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyediakan jalan bagi Yesus yang akan datang sesudah ia. Nah saudara, ini kemudian sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata yang lain, ini merupakan suatu godaan yang terbesar. Dan kalau kita melihat di zaman yang sekarang saudara, godaan-godaan demi godaan yang besar ada di sekitar kita. Yang orang katakan dengan 3A katanya ya, harta, tahta. Tapi kalau saya sebut wanita, nanti terlalu bias gender. Katakanlah harta, tahta, dan perasaan, atau harta, tahta, dan cinta. Nah saudara, seringkali manusia atau kita secara pribadi juga itu bisa larut dalam godaan-godaan yang besar seperti ini. Karena ya, patut kita akui memang di sekitar kita sulit untuk menolak hal-hal yang demikian. Tetapi itu kemudian larut dan membuat kita terjatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena ada pembiaran terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kerohanian sekalipun, biasanya ya orang katakanlah malas ya. Malas itu sudah menjadi penyakit yang akut dari zaman dahulu, kata orang dari zaman Pontius Pilatus sampai sekarang itu masih ada. Artinya dari dahulu sampai sekarang penyakit malas ini sulit sekali untuk diobati. Bahkan orang yang rajin sekalipun saat ia membiarkan kemalasan itu terjadi sekali saja, itu kemudian membuat dirinya dapat terjatuh pula. Karena apa? Karena ada pembiaran dalam kehidupannya. Kehidupan kita juga dalam pekerjaan misalkan mungkin bisa berjalan dengan tidak maksimal. Itu bukan hanya karena faktor kemampuan individu ataupun juga kelompok atau juga lingkungan. Atau ini juga bisa disebabkan karena tidak mau berusaha
atau juga banyak bentuk-bentuk yang lain lagi. Nah, artinya saudara, saat kita membiarkan diri kita larut dalam kemalasan, dalam pembiaran, bahkan di dalam dosa, kita lemah dengan itu. Dan dengan mudahnya saat dosa itu merusak, saat kemalasan itu masuk, membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik kita pun menjadi tercemar. Berbicara tentang pembiaran, ada satu kisah tentang alpukat dan benalu. Demikian kisahnya saudara. Suatu hari ada sebatang pohon alpukat yang sedang menikmati sejuknya udara sore. Dan saat ia sedang menikmati udara sore tersebut, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sapaan dari benalu. "Selamat sore alpukat," katanya. Alpukat pun menjawab, "Oh iya, selamat sore juga." Nah, benalu berkata, "Wah, alpukat, sekarang kamu sudah besar. Ranting-rantingmu banyak, daunmu lebat, buahmu besar-besar," puji benalu. Lalu alpukat pun menjawab, "Ya, itu karena akar-akarku banyak dan aku rajin menghisap sari-sari makanan dari dalam tanah," katanya. Kemudian benalu melanjutkan, "Alpukat, hampir sepanjang hari aku diterbangkan angin. Rasanya badanku lelah sekali. Boleh tidak saya beristirahat di salah satu rantingmu 1 malam saja?" Dan tanpa berpikir panjang, alpukat pun langsung mengabulkan permohonan sang benalu. Katanya dalam hati, "Jangankan 1 benalu kecil, 50 pun saya masih tidak akan merasa." Singkat cerita, sejak saat itu benalu pun tinggal di pohon alpukat, dan tanpa disadari oleh alpukat, benalu itu semakin hari semakin besar dan beranak begitu banyak. Dan suatu hari, alpukat melihat bahwa tubuhnya sudah kurus kering. Saat itulah alpukat sadar bahwa benalu sudah merugikan dirinya. Lalu alpukat pun memutuskan untuk menyuruh benalu meninggalkan tubuhnya. Lalu kata benalu, "Alpukat, semua akar-akarku sudah tertancap dalam tubuhmu, jadi jangan pernah bermimpi kalau saya akan memenuhi permintaanmu," kata benalu sambil tertawa. Dan semakin hari, alpukat pun semakin kurus dan akhirnya ia mati karena benalu itu terus menghisap makanan dari tubuh alpukat tanpa belas kasihan. Nah saudara, itulah cara kerja dosa dan juga apa yang menjadi penghalang kita saat kita mau datang memuji Tuhan, bahkan kesuksesan dalam pekerjaan kita, itu terjadi karena kita melakukan pembiaran demi pembiaran yang kita rasa kecil, tetapi lama-lama itu akan menimbulkan masalah besar di lain hari. Banyak di antara kita kemudian berpikir bahwa benih dosa itu kecil dan tidak berbahaya, namun tanpa kita sadari benih dosa itu seperti benalu yang jika tidak kita lenyapkan, ia akan menancap erat, berakar dengan kuat, bahkan menyerap sari-sari dalam hidup kita, bahkan kehidupan yang dapat membunuh kita, bahkan kerohanian kita semakin jauh daripada Tuhan. Jadi bayangkan saudara, dari kisah ini kita belajar bagaimana jangan sampai membiarkan diri kita larut dalam dosa, larut dalam perbuatan-perbuatan tercela, atau apapun juga yang dapat merugikan kita. Kita harus dengan konsisten, tegas, dan berusaha untuk melawan keinginan-keinginan yang seperti itu. Kita harus mencontoh sosok seorang Yohanes Pembaptis, bagaimana ia dengan mantap meneruskan apa yang telah digenapi dalam kehidupannya. Ia menjadi pembuka jalan bagi sang juru selamat yang dinanti-nantikan itu, tetapi tidak membuat ia menjadi tinggi hati, tidak membuat ia menjadi sombong oleh karena karunia yang ada, tetapi ia tetap berhikmat dengan apa yang boleh ia nikmati saat itu karena ia percaya bahwa semua itu adalah pemberian daripada Tuhan saja. Sehingga dengan kemudian ada rasa syukur yang akan selalu ada dan hidup dalam kehidupannya. Dan itu yang saya inginkan juga terjadi dalam kehidupan kita. Jangan biarkan karena kemampuan kita dan talenta kita yang mungkin lebih daripada orang lain membuat kita meremehkan sesuatu, meremehkan orang lain, dan membiarkan pembiaran-pembiaran yang merusak kehidupan kita saat ini. Kita harus konsisten, kita harus tegas menolak hal itu, sehingga ada rasa sukacita,
ada rasa syukur yang akan kemudian timbul dalam kehidupan kita. Yohanes mencontohkan bagaimana hidupnya selalu berorientasi atau berpusat kepada Allah dan bukan kepada keinginannya sebagai manusia. Jadi saudara, selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berdoa mengucap syukur tentang dan apa yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas setiap kasih dan setiap kemurahan yang Tuhan boleh nampakkan dalam kehidupan kami waktu demi waktu. Dan saat ini kami bersyukur karena firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Biar akhirnya oleh karena tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh diberikan hikmat dan pengertian, sehingga setiap firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam pikiran kami, dalam tindakan kami, dalam perkataan kami. Biar ya Tuhan Yesus, apa yang terbaik menurut-Mu itu yang Engkau rancangkan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami memulai segenap aktivitas dan kegiatan kami, biarlah kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, sehingga apapun juga pekerjaan, usaha, tugas dan tanggung jawab kami, biarlah Engkau memberkatinya, sehingga akan menjadi sumber sukacita, menjadi berkat bagi diri kami, bagi keluarga kami, terlebih juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah orang-orang yang kami kasihi. Berkatilah mereka, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, bahkan siapapun mereka. Biarlah senantiasa hidup dalam pengasihan Tuhan, berkat dan juga perlindungan Tuhan. Sehingga mereka boleh dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, tetapi Engkau ganti dengan hal-hal yang baik yang dapat terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Demikian pula ya Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau juga menjaga melindungi kami walaupun di tengah wabah COVID-19 saat ini. Biarlah karena kemurahan Tuhan Engkau meluputkan kami dari penyakit ini. Engkau memberikan kami hati yang penuh dengan sukacita, hati yang gembira, dan senantiasa diberikan kekuatan, imunitas tubuh yang kuat, dan kami dapat melaksanakan aktivitas kegiatan kami dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh sukacita. Dan biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi doa kami, sehingga apa yang terbaik menurut rancangan Tuhan, itulah yang terjadi. Dan tentunya terlepas dari setiap kekurangan kami, Engkaulah yang akan memperlengkapi dan menyempurnakan kami Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, kami percayakan segenap kehidupan kami, harapan dan cita-cita kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami, hanya dalam tangan kasih setia Tuhan. Pun juga demikian Tuhan, kami juga menyerahkan secara khusus, kami berdoa juga untuk jemaat yang ada di Beras Belangi Tuhan. Pun juga demikian para pelayan-Mu Tuhan yang ada di sana, pendeta, penatua diakon, bahkan semua orang yang turut libat dalam pelayanan. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di Beras Belangi, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan, hidup mereka menjadi kesaksian yang hidup dan yang berkenan bagi Tuhan, dan dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi saksi bahwa Juru Selamat Yesus Kristus memberitakan sukacita dan memberitakan keselamatan dalam kehidupan mereka. Mereka dapat menjadi contoh, mereka dapat menjadi teladan dimanapun mereka berada. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau berkati setiap penata layanan yang ada. Engkau berkati mereka sehingga dalam kehidupan mereka keluarga dan pribadi senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan melalui hikmat, tuntunan dan penyertaan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih setia Tuhan. Dan pada saat ini tentunya kami menyerahkan kembali segenap kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang boleh kami lalui. Biarlah senantiasa hidup kami disertai, diberkati dalam kasih setia Tuhan. Ini doa dan seru kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberkati dan menyertai kami. Dan kami senantiasa mengucap syukur atas apa yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan seru kami, sebagaimana Engkau sudah mengajarkan kami, berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.